Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan website yang telah kami kembangkan, yaitu Let's Adopt Indonesia. Let's Adopt Indonesia itu merupakan website yang dirancang untuk mempermudah proses adopsi hewan peliharaan dengan menghubungkan calon adopter dengan pemilik atau penanggung jawab hewan. Selain itu, website ini juga menyediakan berbagai fitur dukungan seperti pengajuan adopsi, donasi, penjualan aksesoris hewan, serta pengelolaan data hewan, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhan hewan peliharaan. Website ini dikembangkan sebagai solusi untuk membantu progres adopsi hewan agar menjadi lebih cepat, transparan, dan terorganisir. Kami berharap website ini dapat menjadi jembatan antara hewan-hewan yang membutuhkan rumah baru dengan masyarakat yang ingin mengadopsinya. Sebelum masuk ke sesi demonstrasi, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang pengembangan website ini serta fitur-fitur utama yang tersedia. Setelah itu, kami akan langsung mendemonstrasikan cara kerja website Let's Adopt Indonesia, mulai dari halaman utama hingga proses penggunaan setiap fitur yang telah kami implementasikan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi dan demonstrasi website Let's Adopt Indonesia. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu aplikasi Let's Adopt Indonesia. Saat ini kami buat karena melihat masih banyak masyarakat yang ingin mengadopsi hewan peliharaan, namun kesulitan untuk menemukan platform yang menyediakan informasi hewan yang jelas, proses adopsi yang mudah, sekaligus sarana untuk mengelola dan merawat hewan peliharaan setelah diadopsi. Selain itu, para pemilik hewan juga sering kesulitan mencatat data hewan mereka dan mencari kebutuhan aksesoris yang sesuai. Dari situ, kami merancang Let's Adopt Indonesia sebagai solusi yang menjawab kebutuhan tersebut dalam satu platform. Secara garis besar, ada beberapa fitur utama yang kami hadirkan, yaitu yang pertama ada login dan register untuk membuat dan mengakses akun pengguna. Yang kedua, ada dashboard, yaitu ringkasan data hewan, statistik adopsi, dan aksesoris. Yang ketiga ada kelola pet, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus data hewan peliharaan. Yang keempat ada galeri, yaitu dokumentasi foto hewan-hewan yang tersedia maupun yang sudah diadopsi. 6 itu ada notifikasi, yaitu mengingat dan informasi penting terkait akun dan proses adopsi. Yang ketujuh ada aksesoris untuk peliharaan, yaitu katalog produk seperti makanan dan mainan hewan. Yang terakhir ada kontak, yaitu sarana komunikasi antara pengguna dan pengelola. Nah, agar lebih jelas, mari kita langsung melihat demonstrasi aplikasi Let's Adopt Indonesia. Pada demonstrasi ini, pertama-tama kami akan masuk ke halaman login admin sebagai pintu masuk bagi administrator untuk mengakses sistem dan mengelola seluruh data yang terdapat pada website Let's Adopt Indonesia. Baik, selanjutnya di sini ada halaman. Di sini selanjutnya ada halaman login. Nah, tampilan awal aplikasi ini kami memiliki akun bisa. Sorry. Ini gimana nih skripnya nggak jelas. Lanjut. Baik, ini ada tampilan awal aplikasi kami yaitu halaman login. Pengguna ini sudah memiliki akun bisa, langsung memasuki email dan password untuk masuk ke dalam sistem. Kami juga menyediakan validasi input untuk memastikan data sudah benar sebelum pengguna bisa mengakses dashboard. Nah, jadi untuk dashboard itu khusus admin ya, teman-teman. Jadi ini website ini, login ini, saya menggunakan role. Nah, role itu ada perbedaannya antara user dan admin. Nah, jadi
saya masuk sebagai admin ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung aja register. Di sini tampilan register kami itu yang pertama-tama kita masukkan dulu username dan email, terakhir password. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dashboard ya, teman-teman. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Nah, pada halaman ini merupakan dashboard admin. Dashboard hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki role admin. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Sedangkan pengguna dengan role user akan diarahkan ke halaman utama website sehingga tidak bisa mengakses ke menu administrasi. Nah, di bagian atas terdapat ucapan selamat datang yang menampilkan nama admin user ya. Nama admin maksudnya. Nah, kemudian terdapat beberapa kartu statistik yang berfungsi menampilkan informasi secara real time dari database. Nah, yang pertama itu ada total pet, menampilkan jumlah seluruh hewan yang terdaftar. Terus tersedia itu menampilkan jumlah hewan yang masih diadopsi, contoh seperti itu. Nah, diadopsi itu menampilkan jumlah hewan yang sudah berhasil diadopsi. Total aksesoris itu menunjukkan jumlah produk aksesoris yang tersedia. Dan yang terakhir ada relawan aktif yang menampilkan jumlah relawan yang masih aktif. Nah, di sini kita langsung ke kelola pet ya. Nah, contoh. Nah, di kelola pet ini kita bisa langsung aja praktek ya, teman-teman ya. Nah, contoh seperti kita mau menambahkan pet. Contoh nih. Ada anjing di sini. Umurnya 1 tahun, teman-teman. Nah, jadi langsung saya praktek aja ya. Bentar. Untuk memastikan apakah website ini berjalan. Nah, contoh saya menambahkan 1 anjing nih ya. Nih. Nah, ini untuk bagian kelola pet tampilannya seperti ini. Nah, ketika saya udah menambahkan pet, nah otomatis langsung terdaftar di sini. Itu khusus pet yang sudah benar-benar tersedia di kantor kami. Misalnya udah ada kantor kami ya. Jadi seperti itu. Contoh kalau ada hewan yang tersedia, nah kami langsung otomatis masukkan ke dalam sini website kami untuk siap diadopsi. Nah, di sini juga ada fitur yang dimana kita bisa ngedit. Nah, kita bisa mengubah nama doginya, terus kategorinya juga bisa kita ubah. Nah, dan di sini umurnya juga bisa kita ngecek sebelum ini kan. Nah, situ juga bisa. Di sini juga kita bisa hapus. Nah, dan seterusnya ini ada aksesoris. Nah, di aksesoris ini terdapat mainan-mainan anjing atau kucing. Nah, ini kita bisa menambahkan juga seperti yang tadi. Nah, ini totalnya sudah ada yang seperti ini. Nah, dan di sini juga ada pengaduan adopsi. Nah, pengajuan adopsi ini karena belum tersedia ya, karena memang user belum mengajukan adopsinya ke admin. Jadi otomatis belum muncul ya. Kalau udah diajukan itu otomatis muncul. Seperti apa ya? Ya begitulah. Jadi pesanan aksesoris selanjutnya ini sama seperti pengajuan adopsi juga. Nah, dan di sini juga ada data relawan. Nah, data relawan ini misalnya digunakan itu untuk mengelola data relawan. Nah, untuk keamanan sistem ini, setiap halaman admin dilengkapi dengan pencegahan role. Jadi di dashboard ini kita bisa
mengelola sebagai admin. Jadi seperti itu. Jadi yang terakhir seperti itu. Nah, di sini untuk kesimpulannya, dashboard admin ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan sistem karena menampilkan ringkasan informasi penting dan memberikan akses ke seluruh fitur administrasi dalam satu halaman. Jadi seperti itu. Jadi ini memudahkan admin untuk mengakses atau mengelola sebuah website yang sudah kami buat merancang. Jadi selanjutnya akan kami arahkan ke materi selanjutnya. Oke, baik. Jadi halaman dashboard admin seperti itu ya teman-teman. Nah, seterusnya kami langsung masuk ke home dashboard, home admin ya. Jadi seperti ini tampilan halaman kami. Nah, di sini ada perbedaan antara user dan admin teman-teman. Nah, di sini perbedaannya tuh di navbar ini ya teman-teman ya. Jadi untuk dashboard admin dengan user itu berbeda. Soalnya kalau user nggak mungkin langsung masuk ke dashboard kan, jadi langsung dipindahkan ke sini. Nah, jadi ini navbar khusus admin teman-teman. Nah, di sini perbedaannya hanya di sini doang. Nah, karena kita sebagai admin bisa ngecek apakah udah masuk apa belum. Nah, kita bisa cek lagi dan ternyata itu sudah masuk. Nah, ini juga langsung ada notifikasinya, teman-teman. Nah, itu mungkin nanti dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini perbedaannya hanya di navbar ini doang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk bagian admin, terkhusus admin. Nah, di sini juga ada profil saya. Di sini ada perbedaannya juga. Admin, jadi kalau admin itu otomatis tertulis admin juga di sini. Nah, perbedaannya hanya di situ doang ya. Baik, selanjutnya di sini ada tampilan login. Nah, di sini ada login. Pertama tuh kita jika belum ada akun, kita melakukan pembuatan akun supaya pengguna yang belum ada akun itu bisa mendaftar melalui tampilan buat akun ini. Lalu di dalam sini ada untuk masukkan username-nya, masukkan nama Anda untuk nama akun Anda. Lalu di sini ada masukkan Gmail Anda. Nah, di Gmail ini nanti saat login Anda memasukkan Gmail Anda. Lalu di sini ada password, masukkan password Anda. Coba kita buat namanya. Nama saya sendiri, Zaki. Terus saya masukkan email saya, lalu password. Setelah sudah semua terisi, lalu ke register untuk membuat akun. Jika sudah, maka tampilannya akan muncul register berhasil. Lalu kita masukkan akun kita tadi. Gmail dulu awalnya. Dilanjutkan dengan password. Checklist ini jika untuk masuk loginnya lagi untuk biar nggak ulang-ulang lagi. Baik, ini sudah masuk akun. Masuk akunnya. Akun saya tadi. Nah, akun ini untuk user ya. Bukan admin, jadi untuk user jika ingin masuk ke website Let's Adopt Indonesia. Di sini di tampilan login maksudnya saya di akun ada profil saya, riwayat adopsi dan logout. Di sini pertama-tama ada profil saya. Nah, ini profil saya yang udah saya buat tadi. Di sini bisa edit profile.
Nah, di sini bisa mengganti foto profilnya. Ini saya masukin foto profil yang baru. Lalu jika sudah masuk filenya, lalu kita simpan. Dia otomatis akan berubah seperti ini. Selanjutnya kembali. Nah, jika sudah masuk menu login dan sudah daftar akun tadi, langsung akan ke tampilan dashboard awal. Tampilan awal pada website kita. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang fitur galeri. Jadi, di galeri ini tuh pengguna bisa melihat dokumentasi foto hewan-hewan yang ada di platform kami. Fitur ini kami hadirkan tuh supaya pengguna bisa lebih mengenal dan tertarik dengan hewan-hewan yang tersedia untuk diadopsi. Nah, selanjutnya itu ke fitur notifikasi. Nah, di fitur notifikasi ini tuh berfungsi untuk memberitahu pengguna terkait hal-hal penting kayak status pengajuan adopsi, pesanan aksesoris, atau informasi lain terkait akun mereka. Jadi tuh pengguna tuh nggak akan kelewatan dari informasi penting tersebut. Baik, pada bagian ini kami ingin menyoroti beberapa fitur unggulan yang menjadi nilai jual utama dari aplikasi kami. Pertama, kami menawarkan banyak pilihan hewan, sehingga contoh calon pengadopsi itu memiliki keleluasaan untuk memilih beberapa hewan yang paling sesuai dengan preferensi dan kondisi mereka. Lalu kami juga menjaga kesehatan setiap hewan yang berada di bawah pengelolaan kami, dengan memastikan setiap hewan mendapatkan perawatan kesehatan yang layak sebelum akhirnya diadopsi. Lalu kami juga berkomitmen untuk merawat setiap hewan dengan penuh kasih sayang, karena kami percaya bahwa setiap makhluk hidup berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan penuh perhatian. Ketiga poin kami ini, kami rancang bukan sekedar sebagai nilai tambah, melainkan sebagai fondasi utama dari seluruh layanan yang kami berikan, baik kepada hewan-hewan yang kami rawat maupun kepada masyarakat yang mempercayakan proses adopsi melalui platform kami. Selain berfokus pada proses adopsi, aplikasi kami juga menghadirkan section aksesoris untuk peliharaan seperti yang sedang saya tampilkan pada saat ini. Nah, di bagian ini tuh pengguna dapat melihat berbagai katalog produk kebutuhan hewan peliharaan seperti yang kami kelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti makanan, mainan, agar si pengguna lebih mudah dalam mencari produk yang mereka butuhkan. Nah, di setiap produk yang saya tampilkan ini dilengkapi dengan informasi nama produknya, seperti kategori, harga, sehingga pengguna dapat langsung membandingkan dan memelihara produk mana yang paling sesuai dengan kebutuhan hewan peliharaan mereka, sebelum akhirnya mereka melakukan pembelian langsung melalui aplikasi. Selanjutnya, kami juga menyediakan halaman kontak yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Melalui halaman ini, pengguna dapat menghubungi tim kami apabila mengalami kendala teknis, memiliki pertanyaan seputar proses adopsi, ataupun ingin memberikan masukan dan saran demi pengembangan aplikasi ini ke depannya. Kami berkomitmen untuk selalu responsif terhadap setiap pertanyaan maupun masukan yang masuk melalui halaman ini. Karena bagi kami, komunikasi yang baik dengan pengguna adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan terhadap platform kami. Nah, selanjutnya ada footer. Terakhir ini adalah bagian footer yang terdapat di bagian paling bawah setiap halaman. Aplikasi kami pada bagian ini kami menyertakan berbagai informasi tambahan seperti tautan cepat menuju halaman-halaman penting lainnya, tautan menuju akun media sosial resmi kami, serta informasi hak cipta dan kontak lainnya. Kami sengaja menghadirkan footer yang informatif seperti ini agar pengguna tetap dapat dengan mudah bernavigasi dan
menemukan informasi yang mereka butuhkan meskipun mereka sudah berada di bagian paling bawah halaman. Demikianlah demo singkat mengenai aplikasi Let's Adopt Indonesia yang telah kami kembangkan dengan penuh dedikasi. Secara keseluruhan, aplikasi ini kami rancang untuk menjadi solusi yang komprehensif, mulai dari memudahkan masyarakat dalam proses adopsi hewan peliharaan, membantu pengelolaan data pet secara terorganisir, hingga memenuhi kebutuhan aksesoris hewan peliharaan. Semua terangkum dalam satu platform yang terintegrasi dan mudah digunakan. Kami menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki ruang untuk terus dikembangkan dan disempurnakan ke depannya. Oleh karena itu, kami sangat terbuka dan menghargai setiap masukan, saran, maupun kritik yang membangun dari Bapak sekalian, agar aplikasi ini dapat terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun hewan-hewan yang membutuhkan rumah baru. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.